Cerita-cerita akhir perjalanan selalu berjumlah 1000 halaman. Kadangkala menjadi sumpah serapah penyesalan, tak jarang juga menjelma pelajaran. Ada perjalanan yang dibekali mental dan pengetahuan medan, ada juga yang kosong menerima apapun rintangan. Namun, terlepas itu semua, kenikmatan perjalanan selalu abadi dalam kenangan. Ini beda dari biasanya, kalau naik gunung kan terus nanjak, sekarang malah mudun. Mana turunannya lebih ngeri daripada tanjakan banget kemarin di Kerenceng. Plus, basah, lembab banget, licin banget, sumpah. Bercerita tanpa bersua, berkarya tanpa jumawa, berbagi story yang semoga jadi inspirasi. Ini dia Lur, 847 hari ini berangkat menuju Curug Sabuk dekat Gunung Kerenceng. Perjalanan dimulai dari Limbangan sekitar pukul setengah 9 pagi. 6 orang, 3 motor dengan tujuan yang sama, mencari sunyi di balik lelah dan jarak. Rute jalan yang dilalui hampir serupa dengan perjalanan menuju Kerenceng kemarin. Namun kali ini perjalanan dilanjutkan sekitar 1,5 km lebih jauh ke arah basecamp Curug Sabuk. Akses masuk melalui Jamuju, tepatnya di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Sebuah jalur yang tampak biasa di awal, tapi menyimpan cerita di ujungnya. Sepuluh 20 nyampe basecamp wisata alam Curug Sabuk dan pendakian Gunung Kerenceng. Paling 5 menit, 10 menit ngerokok dulu, baru lanjut gas. Rupanya Curug Sabuk memiliki lebih dari satu jalur untuk dijangkau. Selain dari arah ini, ada jalur lain dari wilayah Sumedang yang meski detailnya belum sepenuhnya saya ketahui. Di base camp, waktu dipakai sejenak untuk menenangkan diri dan bersiap. Sebatang lebih dulu dinyalakan sebelum langkah benar-benar dilepaskan. Pendakian baru dimulai setelah hari beranjak agak siang. 10.28 sudah mulai naik. Kira-kira seberapa jam ya? Estimasi 2 jam. Tidak terburu-buru karena perjalanan ini memang tidak dikejar waktu, hanya diikuti dengan kesadaran juga semangat yang menggebu. Seperti halnya jalur ke Kerenceng, trek awal masih dipenuhi kebun dan tanaman warga. Bedanya, lahan perkebunan di jalur Curug Sabuk terasa jauh lebih luas dan terbuka. Melewati hamparan kebun selalu memberi rasa yang mengasyikkan. Pandangan lapang dan jalur terbuka membuat langkah terasa ringan meski jarak terus berjalan. Sayangnya, jalur menuju pintu rimba tidak sepenuhnya ramah walau sisi kanan kebun. Trek didominasi jalan tembok yang rawan menggerus alas sepatu trekking tanpa ampun. Lebih melelahkan lagi, jalurnya cenderung lurus tanpa zigzag. Tanpa jeda alami, napas cepat tersengal, haheho datang lebih awal. Hingga akhirnya langkah tiba di pintu rimba jalur Curug Sabuk. Hutan mulai rapat, pepohonan pinus berdiri tinggi, menandai alam yang mulai berubah wajah. Namun perlu dicatat, trek awal setelah pintu rimba ini cukup mengejutkan. Sejak langkah pertama, kaki langsung dipaksa menanjak tanpa kompromi dan toleransi. Jalurnya lurus, bertembok, dan sama sekali tidak dibuat zigzag. Kemiringannya terasa curam dan panjangnya tidak main-main. Sekitar 500 hingga 600 meter tanjakan harus dituntaskan dengan tenaga dan kesabaran. Hingga akhirnya pos 1 menyambut di ujung tanjakan itu.
Sebuah saung sederhana berdiri seolah sengaja disiapkan sebagai hadiah setelah lelah yang panjang. Di pos 1, langkah akhirnya berhenti sejenak. 10.50 berarti 22 menit dari base camp. Nanjak terus lurus. Tipe. Mantap. Setelah istirahat sejenak di pos 1, perjalanan kembali dilanjutkan dengan langkah yang lebih ringan. Jalur kali ini terasa ramah, landai, bahkan lebih sering menyuguhkan turunan. Namun lucunya, ini adalah narasi yang justru nantinya akan terasa seperti penyesalan kecil. Karena jika diberangkat terlalu banyak turunan, artinya perjalanan pulang akan menuntut tenaga lebih panjang. Tak jauh dari pos 1, beberapa warung mulai ditemui di sepanjang jalur, menandakan bahwa jalur Curug Sabuk yang baru dibuka sekitar 2 bulan terakhir ini dikelola dengan cukup serius. Trek terlihat masih baru dan tertata dengan baik, banyak titik peristirahatan yang sengaja disiapkan untuk memberi ruang berhenti dan bernapas. Jalur dengan ketinggian yang masih relatif rendah ini terasa sangat asri, hijau, sejuk, dan menyegarkan. Jenis jalur yang memberi rasa sehat sejak langkah pertama. Namun benar saja rasa nyaman ini perlahan menjadi terlalu memanjakan. Jalur setelah pos 1 hampir sepenuhnya didominasi turunan tanpa banyak perlawanan. Berbeda dari kebanyakan pendakian gunung yang menanjak sejak awal. Menuju Curug Sabuk justru dimulai dengan banyak penurunan yang menipu tenaga dan perhitungan. Tak lama dari pos 1 dan deretan warung tadi, pos 2 akhirnya tercapai. Jalur di pos 2 terasa lebih lembab karena hutan yang rapat dan tertutup. Udara sejuk bercampur tanah basah membuat langkah harus dijaga lebih hati-hati. Kabut yang sering muncul ditambah musim hujan membuat trek makin licin. Tanah liat basah menempel tebal di alas sepatu, memaksa kami berhenti sesekali untuk membersihkan pijakan. Namun karena jalurnya terasa belum terlalu melelahkan, langkah tidak berhenti di sana. Perjalanan dilanjutkan sedikit lebih jauh hingga sebuah warung berikutnya. Di sanalah kami memilih berhenti, mengisi jeda dengan beberapa batang dan gorengan sebelum melanjutkan langkah berikutnya. .08 sekitar berapa menit dari pos 1 tadi pos 2 ya. Tapi sekitar 200 meteran dari pos 2 ini istirahatnya baru di warung ini. Ini mah tukang dulu. Mantap. Oh, pantesan itu kan. Di pos 1 ke pos 2 sekitar belasan menit aja. Landai emang tadi. Di warung kecil ini, waktu sengaja diperlambat sejenak, istirahat agak lama membiarkan lelah turun bersama obrolan yang hangat. Percakapan panjang mengalir dengan ibu pemilik warung, cerita sederhana yang justru membuat perjalanan terasa lebih akrab dan utuh. Setelah istirahat di warung tadi, langkah kembali dilanjutkan dengan niat yang ringan. Namun jalur kembali dipenuhi turunan yang kali ini terasa jauh lebih menantang. Sudah menurun, licin, dan basah pula. Rasanya mirip dibohongi, difitnah juga. Sudahlah, pokoknya bikin fokus ekstra. Turunan demi turunan terus dilalui tanpa banyak jeda. Sesekali tanjakan kecil muncul sekadar memberi tanda bahwa kaki masih bekerja. Tak lama berjalan, bahkan terasa terlalu sebentar, pos 3 akhirnya tercapai. Namun, karena tenaga masih terasa cukup, langkah tidak berhenti di titik ini. Perjalanan tetap dilanjutkan meski jalur terasa mengganggu.
Sebab di trek selicin ini, kehati-hatian jadi satu-satunya cara agar langkah tetap aman. Langkah sempat dihentikan sejenak karena ritme terasa terlalu cepat. Turunan yang mendominasi membuat kaki melaju tanpa sadar, sementara fokus perlu kembali dirapatkan. Dari pos 3 menuju pos 4, jalur tetap asri dan tertutup rapat. Namun tanah yang licin terus menguji kesabaran di setiap pijakan. Asli dah, kamu kalau kesini pasti merasakan gangguan jalur yang sama. Licin, basah, dan menuntut perhatian penuh di hampir setiap langkah. Untungnya, rasa lelah sedikit terobati oleh tempat peristirahatan yang sering dijumpai. Jeda-jeda kecil itu membuat perjalanan tetap terasa manusiawi. Di titik ini sempat terlintas satu pikiran sederhana. Perjalanan menuju Curug yang bukan puncak gunung justru seolah menyimpan 1000 halaman cerita. Karena setiap jalurnya punya kisah sendiri untuk dikenal. Bukan soal tinggi atau rendah, tapi tentang apa saja yang ditemui sepanjang perjalanan. Pun masih saja terasa sebentar, kami sampai juga di pos 4. Tapi lagi-lagi kami lanjut dan tidak istirahat. Sebelum berangkat, saya sebenarnya tidak riset tentang jalur ini terlebih dulu. Saya cuma langsung menerima ajakan, tidak dulu mencari tahu. Hingga akhirnya kesalahan saya itu dijawab dengan jalur selanjutnya setelah pos 4. Tanjakannya renteng, pudunan nyeruntul. Kumaha mulai nyerenteng? Anjing ta. Sebelumnya info yang saya dengar cuma soal jalur ini punya 4 pos. Betapa bahagianya saya pas menuju pos 4, kira saya akan langsung dekat ke Curug karena suara air juga sudah terdengar. Tiluan MTS ya teh, SMP, SMA, SD mantep, kuatan nih. Ayo 11.53. Ini beda dari biasanya, kalau naik gunung kan terus nanjak, sekarang malah mudun. Mana turunannya lebih ngeri daripada tanjakan banget kemarin di Kerenceng. Plus basah, lembab banget, licin banget, sumpah ini licin banget ya loh. Masih banyak, masih panjang, udah ketinggalan juga. Terus pinggir-pinggirnya benar-benar jurang guys, jurang nih kalau jurang pisan, ampun. Mana licin lagi. Mantap, menantang 5.000, worth it buat tantangan, mantap. Tapi betapa terkejutnya saya, bagian yang benar-benar menguras kesabaran. Rintangannya lengkap, tanah basah licin, nempel di sepatu, akar pohon ikut bikin pijakan semakin rawan. Jalurnya sempit, kiri dan kanan jurang dengan kemiringan yang tak main-main. Curamnya bahkan terasa lebih kejam dibanding tanjakan baut kemarin di Kerenceng. Tingginya sekitar 200 meter dengan panjang jalur mencapai 500 hingga 600 meter. Angka yang terasa masuk akal di kepala tapi sangat tidak ramah di kaki dan napas. Yang bikin mental makin goyah, ini perjalanan menuju Curug bukan puncak gunung. Kalau turun saja sudah seperti ini, bisa dibayangkan pulangnya nanti yang pasti nanjak lebih lama dan melelahkan. (12.18), dikit lagi nyampe Curug Sabuk nih, untung ada mata air dulu. Gila bener, pudunan apa tadi tuh? Nah itulah nyeruntul, tanjakannya renteng, mantap ya. 12.20 akhirnya nyampe juga kawasan Curug Sabuk. Setelah melewati turunan nyeruntul yang benar-benar mengasah mental yang tak disiapkan sejak awal, langkah akhirnya berhenti juga di Curug Sabuk, menutup lelah dengan pemandangan yang terasa sangat pantas. Semua kelelahan tadi seperti dibayar lunas tanpa sisa. Surga tersembunyi ini menyatukan rintangan berat dengan keindahan yang fantastis. Di sini bukan hanya kami yang datang menepi, terlihat bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, hingga rombongan komunitas petualangan yang turut menikmati. 12.23 akhirnya nyampe Curug Sabuk. Curug Sabuk memang dikenal sebagai salah satu surga tersembunyi di kawasan Karimbi Kerenceng. Berbeda dari curug lain yang mudah dijangkau, tempat ini menuntut upaya lebih sejak langkah pertama. Kami pun mencari sudut yang terasa paling nyaman untuk singgah, membuka bekal nasi, membuat kopi, dan menikmati lanskap alami. Sekitar 2 jam waktu dihabiskan di sini menikmati ciptaan Tuhan, menyimpan momen, dan membiarkan tubuh serta pikiran benar-benar pulih kembali.
Perjalanan menuju Curug Sabuk mengajarkan satu hal sejak langkah pertama. Mental dan pengetahuan medan adalah bekal utama agar siap menghadapi apa saja. Tanjakannya renteng, datang tanpa banyak peringatan, rintangannya terasa berat karena kesiapan belum sepenuhnya dipersiapkan. Dalam hidup pun seringkali begitu kejadiannya. Bukan jalannya yang salah, tapi perhitungan yang kurang matang sejak awal perjalanannya. Termasuk urusan perasaan dan perkara asmara, ada hal-hal yang menggoda untuk didekati, tapi tetap perlu kehati-hatian agar tak berujung luka. Curug Sabuk akhirnya menutup perjalanan dengan keindahan yang menenangkan, mengingatkan bahwa tujuan indah layak diperjuangkan selama kesiapan dan kesadaran berjalan beriringan. Tetap kuatkan mentalmu, jangan lupa pikiran juga dibekali. Dari sahabatmu, Ahmad Yafi.